Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video tentang alat penukar panas atau heat exchanger. Nama saya Farah Cikita Safriani, NIM saya 190510601004. Dosen pembimbing Bambang Soekarno Putra, S.TP, M.SI. Mata kuliah yaitu pindah panas. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja bab yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pindah panas. Kedua, macam-macam perpindahan panas. Ketiga, pengertian alat penukar panas. Keempat, macam-macam alat penukar panas. Yang kelima, ada alat penukar panas berdasarkan konstruksinya. Yang keenam, prinsip kerja alat penukar panas. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, klasifikasi alat penukar panas. Jadi sebelum kita memasuki ke alat penukar panas, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian pindah panas itu. Jadi panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional SI yaitu Joule. Pindah panas adalah ilmu yang mempelajari tentang laju perpindahan panas di antara material atau benda akibat perubahan suhu. Panas akan mengalirkan dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Percampuran panas terjadi karena panas itu berpindah. Sedangkan pada kalorimeter, perpindahan panas dapat terjadi dalam bentuk pertukaran panas dengan luar sistem. Selanjutnya, macam-macam perpindahan panas. Pertama yaitu konduksi atau aliran. Pengertian dari konduksi ini sendiri yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, yang artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Pada konduksi ini, molekul langsung berubah dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Molekul dengan energi yang lebih besar memindahkan sebagian energi ke molekul tetangganya yang berenergi lebih sedikit. Perpindahan kalor dengan cara konduksi ini pada umumnya terjadi pada zat padat. Suatu zat dapat mengantar kalor disebut konduktor, seperti berbagai jenis logam. Sedangkan zat penghantar kalor yang buruk disebut isolator, pada umumnya benda-benda non-logam. Terdapat contoh yang saya berikan ini, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung bendanya dipanaskan. Ada contoh juga seperti tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang kedua itu konveksi. Konveksi atau hantaran. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, atau udara dan angin. Seperti dapat kita lihat contohnya yaitu terjadinya angin darat dan angin laut pada siang hari. Udara daratan yang panas dan udara laut yang lebih dingin mengakibatkan udara di daratan bergerak naik dan udara di laut bergerak ke daratan. Begitulah proses yang terjadi pada angin laut, atau ketika angin laut bertiup ke daratan. Hal sebaliknya terjadi pada malam hari. Angin bertiup dari daratan ke lautan karena suhu di daratan lebih dingin daripada di lautan, menyebabkan angin darat. Contoh lainnya yaitu gerakan balon udara yang naik turun, AC yang dinyalakan di ruangan panas, dan masih banyak lagi contoh lainnya seperti asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, gerakan balon udara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi atau pancaran. Kenapa dibilang pancaran? Karena radiasi ini perpindahan panasnya tanpa perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Radiasi ini adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran atau sinar, atau juga radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Radiasi juga dapat diartikan sebagai perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contoh radiasi yang saya buat di sini,
tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, atau tangan kita atau badan kita lebih terasa hangat apabila kita terdekat di api unggun gitu. Dan contoh lainnya, menetaskan telur unggas dengan lampu, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik panas matahari. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang selanjutnya, pengertian alat penukar panas. Apa sih pengertiannya? Yaitu alat penukar kalor adalah suatu zat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya medium pemanas dipakai uap lewat panas atau superheated steam, dan air biasanya sebagai air pendingin atau cooling water. Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Pertukaran panas terjadi karena adanya kontak baik antara fluida, terdapat dinding yang memisahkannya, maupun keduanya bercampur begitu saja. Dalam bahasa Indonesia, heat exchanger memiliki arti harfiah alat penukar panas. Pengertian ilmiah dari heat exchanger adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mentransfer energi panas atau entalpi antara dua atau lebih antara permukaan padat dengan fluida atau antara partikel padat dengan fluida pada temperatur yang berbeda serta terjadi kontak termal. Lebih lanjutnya, heat exchanger ini dapat pula berfungsi sebagai alat pembuang panas, alat sterilisasi, pasteurisasi, pemisahan campuran, distilisasi, pemurnian atau ekstraksi, pembentukan konsentrat, kristalisasi, atau juga untuk mengontrol sebuah proses fluida. Satu bagian terpenting dalam heat exchanger atau alat penukar panas ini adalah permukaan kontak yang panas. Pada permukaan inilah terjadi perpindahan panas dari suatu zat ke zat yang lain. Semakin luas bidang kontak total yang dimiliki oleh heat exchanger tersebut, maka akan semakin tinggi nilai efisien perpindahan panasnya. Dan selanjutnya, berdasarkan kontak dengan fluida, alat penukar panas tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain: yang pertama, alat penukar kalor kontak langsung. Alat penukar secara kontak langsung ini, pada alat ini fluida yang panas akan tercampur secara langsung dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah dalam suatu bejana atau ruangan. Contohnya yaitu deaerator. Alat penukar yang kedua, alat penukar kalor kontak tak langsung. Pada alat ini fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin. Jadi proses perpindahan panasnya itu mempunyai media perantara seperti pipa, pelat, atau peralatan jenis lainnya. Salah satu contohnya yaitu kondensor. Dan selanjutnya kita membahas tentang macam-macam aliran alat penukar panas. Yang pertama itu ada counter current flow, yaitu aliran berlawanan arah. Ini dapat kita lihat sebuah gambar, dia berlawanan arah. Counter current flow atau counterflow adalah aliran berlawanan arah di mana fluida yang satu masuk pada satu ujung penukar kalor, sedangkan fluida yang satu lagi masuk pada ujung penukar panas yang lain. Masing-masing fluida mengalir menurut arah yang berlawanan. Dapat kita lihat di contoh. Untuk tipe counter current flow ini memberikan panas yang lebih baik bila dibandingkan dengan aliran searah atau paralel. Sedangkan banyaknya lintasan juga berpengaruh terhadap efektivitas dari alat penukar panas yang digunakan. Yang kedua, ada parallel flow atau co-current flow. Pada paralel ini alirannya searah, di mana kedua fluida masuk pada ujung penukar panas yang sama dan kedua fluida mengalir searah menuju ujung penukar panas yang lain. Dapat kita lihat pada contohnya. Yang ketiga yaitu ada cross flow. Cross flow itu aliran silang.
Aliran silang ini adalah apabila fluida-fluida yang mengalir sepanjang permukaan bergerak dalam arah saling tegak lurus. Dapat tuh kita lihat contohnya alirannya silang. Dan selanjutnya alat penukar panas berdasarkan konstruksinya. Yang pertama ada double pipa heat exchanger, alat penukar kalor dengan desain dan konfigurasi yang sederhana. Yang kedua itu ada Hell and Tube heat exchanger, yaitu alat penukar yang terjadi atas rangkaian bundel pipa atau tube yang disusun secara paralel dan ditempatkan pada sebuah bejana atau shell. Yang ketiga, plate heat exchanger, yang artinya alat penukar kalor yang terjadi dari susunan plat-plat tipis. Plat-plat tipis ditumpuk dan digabungkan bersama. Antara gabungan plat diberi celah agar dapat menciptakan saluran fluida mengalir. Prinsip kerja alat penukar panas yaitu prinsipnya memindahkan panas dari dua fluida pada temperatur berbeda, di mana transfer panas dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Dan selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi alat penukar panas. Yang pertama ada kondenser. Kondenser merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan fluida sampai terjadi perubahan fase dari fase uap menjadi fase cair. Media pendingin yang dipakai biasanya air sungai atau air laut dengan suhu udara luar. Yang kedua ada chiller. Chiller itu pendingin. Chiller merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu cairan atau gas pada temperatur yang sangat rendah. Temperatur pendingin di mana chiller jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendinginan yang digunakan oleh pendingin air. Media pendingin yang digunakan antara lain freon. Yang ketiga ada reboiler. Reboiler merupakan alat penukar panas yang bertujuan untuk mendidihkan kembali serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Media pemanas yang digunakan antara lain uap dan minyak. Alat penukar panas ini digunakan pada peralatan distilisasi. Yang keempat ada cooler. Cooler adalah alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu cairan atau gas dengan menggunakan air sebagai media pendingin. Dengan perkembangan teknologi saat ini, media pendingin cooler menggunakan udara dengan bantuan kipas. Dan yang kelima, heater. Heater merupakan alat penukar panas yang bertujuan memanaskan atau menaikkan suhu suatu fluida proses dengan menggunakan media pemanas. Media pemanas yang biasa digunakan antara lain uap atau fluida panas yang lain. Dan yang keenam ada steam generator. Steam generator ini yaitu generator uap. Alat ini sering digunakan sebagai ketel uap di mana terjadi pembentukan uap dalam unit pembangkit. Panas hasil pembakaran bahan bakar dalam ketel dipindahkan dengan cara konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang ketujuh ada WHB, Waste Heat Boiler, atau limbah boiler panas. WHB adalah alat penukar panas sejenis dengan ketel uap tetapi memiliki perbedaan pada sumber panas yang digunakan. Sumber panas pada ketel uap yaitu hasil pembakaran bahan bakar, sedangkan sumber panas pada WHB yaitu memanfaatkan panas dari gas asap pembakaran atau cairan panas yang diperoleh dari reaksi kimia. Dan yang kedelapan ada superheater. Superheater adalah alat penukar panas. Sejenis ini digunakan untuk mengubah uap basah pada sistem generator menjadi uap kering. Dan yang kesembilan ada evaporator. Evaporator adalah alat penukar panas yang digunakan untuk menguapkan cairan yang ada pada larutan sehingga diperoleh larutan yang lebih pekat. Yang ke-10 ada vaporizer. Vaporizer yaitu alat penguap. Alat penukar panas yang jenis vaporizer ini digunakan untuk menguapkan suatu cairan sehingga fasenya berubah dari cair menjadi gas. Dan yang ke-10 ada economizer. Economizer yaitu disebut juga pemanas air pengisi ketel uap, digunakan untuk menaikkan suhu atau
untuk menaikkan suhu air sebelum air masuk ke dalam ketel uap. Tujuannya yaitu untuk meringankan beban ketel uap. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, thermosiphon dan forced circulation reboiler. Alat penukar panas ini merupakan reboiler di mana terjadi sirkulasi fluida yang akan dididihkan dan diuapkan dengan proses sirkulasi alamiah. Sedangkan forced circulation reboiler yaitu reboiler yang sirkulasi fluida terjadi akibat adanya pompa sirkulasi sehingga menghasilkan sirkulasi paksa. Presentasi PPT dari saya, dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang dua aplikasi yang mengenai pindah panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan tentang pembelajaran di aplikasi. Di sini saya mendownload ada dua aplikasi yang diberikan Bapak Bambang. Yang pertama ada Heat and Mass Transfer dan yang kedua ada Kihit. Kalau yang Heat and Mass Transfer ini membahas tentang materi. Di sini banyak banget materi-materinya. Salah satunya ada tentang konveksi, radiasi, dan konduksi. Yang unit 3 ini ada 30 topik. Kebetulan kemarin saya kena yang unit 3 yang topik tentang the thermal boundary layer. Tinggal dibuka saja. Banyak di sini ada iklan. Banyak di sini materi-materi yang sangat membantu kita dalam pembelajaran. Untuk menambahkan ilmu juga banyak sekali di sini. Apabila kita rajin membaca, kalau kita tidak bisa dalam berbahasa Inggris, bisa kita salin semua, terus tinggal kita tambahkan ke translate gitu. Boleh nih di download teman-teman semuanya. Banyak sekali materi-materinya. Ini ada tentang radiasi. Kalau radiasi terdapat tentang 21 topik. Boleh dibaca teman-teman. Dan di sini kita membahas tentang aplikasi yang kedua, yaitu Kihit. Kihit ini seperti kayak Kihit kalkulator gitu, kayak misalnya kita ada soal yang tidak kita ketahui, kita bisa mencari sini. Jadi ada konveksi, konduksi, radiasi, heat exchanger gitu. Ini seperti kayak kalkulator gitu. Ini koefisiennya berapa? Misalnya kita buat 40, buat 10. Temperatur difference-nya kita buat 60 derajat Celcius, dan kita buat 20 derajat kalkulatornya. Berarti rumusnya itu delta T kali 10 kali 40 gitu. Ini bisa ada convection koefisiennya, ada ini Kihit gitu. Kalau ini surface area exportnya, ini temperatur. Boleh nih dicoba teman-teman semua. Ini tentang soal konveksi. Ada juga yang tentang konduksi, radiasi, ada alat penukar panas. Semuanya bisa dicoba. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari video saya. Saya mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan ataupun perkataan saya yang menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat. Apabila teman-teman ingin keluar, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.